Tadi Bante mengatakan 5 sila itu sebagai syarat untuk menjadi manusia. Seandainya dilanggar salah satu, itu tetap jadi manusia enggak untuk kelahiran kembali. Yang kemudian berapa lama kita melaksanakan 5 sila itu supaya bisa menjadi manusia kembali. Terus tadi masalah pasiko, katanya jangan jarene gitu ya. Terus misalnya ada 31 alam, bagaimana kita sebagai umat awam ini bisa membuktikan? Terima kasih. Kalau kita melanggar sila, apa yang sudah dilanggar itu jangan diterusin. Ya. Jadi kalau misalkan sudah mencuri manggah milik tetangga, tanggunglah Bante, saya kan baru cuma nyuri manggahnya aja, sekarang saya mau curi sepatunya. Udah ngambil sepatunya, tanggunglah Bante, sekarang saya mau curi motornya. Jangan diterusin. Ketika kita menyadari kita sudah melanggar sila, sadari dan bertekad untuk memperbaiki. Ya, bertekad untuk memperbaiki. Sebenarnya kalau kita menyadari bahwa ya kita ini sudah melakukan pelanggaran sila, kemudian kita menyadari, itu tandanya kita sebagai siswa mulia. Kita memperbaiki apa yang sudah dilanggar itu. Ya, kita memperbaiki apa yang sudah dilanggar itu. Jadi jangan dibablasin terus. Kenapa? Karena nanti kalau dibablasin terus, akibatnya kembali kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Jadi ketika terjadi pelanggaran, bertekad untuk diperbaiki. Dan kalau sudah bertekad untuk diperbaiki, dijaga dengan baik. Jadi jangan sampai, kemarin kan sudah dilanggar, sekarang lagi nanti diperbaiki lagi Lah kalau begitu mah sama juga bohong. Ya, jadi kita berjuang untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan, ya kan? Ya kan? Makanya kan ada pepatah, kegagalan itu adalah sukses yang tertunda, ya kan? Jadi kalau sekarang kita melakukan pelanggaran sila, sebenarnya itu satu hal yang bisa memotivasi kita untuk lebih baik lagi di masa depan. Yang kedua, berapa lama? Sepanjang hidup kita. Ya, jadi sepanjang hidup kita. Sekarang kita mengenal Dhamma di umur berapa? Misalkan rata-rata umur manusia sekarang itu 75 tahun. Rata-rata standarnya ya. Ya kita kan nggak tahu sampai nggak 75 nih. Nah makanya justru karena kita tidak tahu sampai nggak 75, sekarang mesti lebih giat lagi. Untuk apa? Memperbaiki perbuatan kita. Yang negatif kita kurangi, yang positif kita tambah terus. Kenapa? Hidup tidak pasti, mati itu pasti. Besok aja Bante berbuat baiknya. Ajewa kicamata pangkojanya maranang suwe. Jangan menunda sampai besok, siapa tahu malam ini kita mati. Sepanjang hidup kita harus berjuang melaksanakan Dhamma. Dalam hal ini salah satunya adalah praktek sila. Ya, jadi sepanjang hidup kita sebagai umat Buddha. Kemudian untuk membuktikan adanya 31 alam, yang paling dekat dengan kita kan kita bisa saksikan. Alam binatang. Itu kan menjadi salah satu bukti kan? Adanya alam kehidupan lain selain kita manusia. Ya kan? Binatang kan dengan segala macam jenisnya, dengan segala macam keadaannya, ya kan? Ya kan? Kan enggak semua binatang meskipun dia sudah berada di alam penderitaan hidupnya bahagia kan? Kita bisa melihat kadang-kadang ada binatang yang juga lahirnya cacat. Ya kan? Itu tidak lepas dari perbuatan yang dia lakukan. Ya. Untuk yang tidak tampak, ya kalau memang mau membuktikan keberadaannya, ya berlatihlah meditasi. Ya, berlatihlah meditasi. Ya, jadi nanti kalau saya cerita banyak-banyak tentang yang tidak tampak, ojo mung jarene. Ya, tapi jangan sampai kita nanti kalau latihan meditasi terobsesi mengejar itu. Ya. Jadi jangan sampai kita ketika meditasi mengejar itu. Wah, katanya Bante, meditasi bisa melihat makhluk halus nanti. Enggak. Ya. Justru kita tidak akan pernah mencapai keadaan itu kalau kita punya obsesi, kalau kita punya keinginan. Ya. Lagi pula kalau kita sudah meditasi, pengalaman yang kemarin jangan diingat-ingat di hari ini. Ya kan? Kemarin tenang Bante, hari ini kok enggak tenang. Mana ya Bante tenangnya? Ya enggak bakal tenang. Kenapa? Obsesi pikiran itu pengen tenang. Ya enggak bakal tenang, enggak fokus ke objek meditasi kok gimana bisa tenang? Ya kan?
Makanya yang kemarin, yang sekarang cobalah berjuang untuk kembali memegang objek. Ya, ketika kita mampu memegang objek, pasti ketenangan itu muncul.